Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa kembali bersama dengan kami pada kesempatan hari ini. Teman-teman sekalian, apa kabar Anda di luar sana? Semoga Allah selalu melindungi teman-teman sekalian dan mempermudah segala urusan aktivitasnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu kebijakan hukum ya, satu kebijakan hukum yang diambil berdasarkan kondisi terkini, dan tentu ini berdasarkan pertimbangan dan diskusi panjang teman-teman sekalian, perdebatan dalil di sana menyangkut soal masalah produk hukum dalam syariat Islam gitu ya, fatwa. Oke, jadi fatwa MUI, tentu saya bicara menyangkut soal masalah syariat Islam karena ini berlaku kepada kaum muslimin gitu ya, katanya, dan barangkali secara menjadi ketukan hati juga gitu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama, karena memang ini menyangkut soal masalah peristiwa kemanusiaan yang kemudian terjadi di negeri Palestina. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas bersama guru kita, Ustadz Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, ini dari aspek kebijakan hukum gitu ya, kurang lebih menjadi sesuatu yang melegitimasi gitu ya, setiap aktivitas baik kita, yang dimana itu dalam upaya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Betul. Maka saya kira dengan kemudian fatwa MUI nomor 83 ya, Betul. yang kemudian dikeluarkan beberapa hari lalu ini, saya kira ini menjadi legitimasi kaum muslimin untuk meyakin kembali gitu loh, bahwa kita dalam konteks untuk memberi ini bukan hanya saja secara cuma-cuma gitu ya, tetapi ini loh ada dalilnya nih. Betul. Ini loh ada produk hukumnya nih yang dikeluarkan oleh MUI gitu katakan. Betul. Ini loh ada fatwanya nih. Karena ini ada juga bagian daripada produk hukum gitu Ustadz ya. Betul. Nah, ini ada dalilnya nih, yang dimana mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu, yang dimana membangun dan meringankan kesakitan, derita yang diderita oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu adalah merupakan sebuah daripada kebaikan, dan itu tentu berupa pahala Ustadz ya. Betul. Nah, gimana Ustadz? Pandangan Ustadz menyangkut soal masalah fatwa MUI nomor 83 Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah cetak ya. Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. Tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Masya Allah. Nah, ini kan artinya MUI kita itu langsung ya, menyerap seluruh aspirasi, kemudian melihat, ya, mendengar, kemudian memperhatikan, menganalisa betul ya kejadian apa yang sedang terjadi di negara Filistin, ya, yang sedang dijajah oleh negara yang mengatasnamakan Israel tersebut. Nah, kolonialisme ini kan sebenarnya bukan barang baru bagi kita bangsa Indonesia khususnya, ya, bahwa itu harusnya sudah bisa dihapuskan di atas dunia itu. Nah, tetapi ini satu negara kecil atau yang sebenarnya bukan negara ya, tapi kependudukan pendudukan penjajahan di atas tanah saudara kita, bangsa Filistin, ya, bangsa kita sebut. Bangsa yang menduduki negara atau menduduki wilayah saudara kita itu Filistin. Ya, ini yang kemudian sampai hari ini memicu permasalahan global. Ya, ini bangsa Benalu sebetulnya. Betul, memicu seluruh negara untuk betul-betul melihat ya apa yang terjadi di sana, bagian dari penjajahan yang secara kemanusiaan itu sudah tidak bisa ditolerir ya. Yes, betul. Kemudian berusaha untuk menganeksasi seluruh wilayah-wilayah Filistin sampai satu yang tertinggal hari ini yaitu Gaza dan tepi barat pun akan diambil alih seluruhnya ya. Bahkan genosida bahasa kita hari ini, genosida. Nah, ini tentunya melihat kondisi seperti ini yang sering saya katakan juga bahwa tidak usah, Anda tidak perlu untuk jadi muslim dulu untuk mendukung Filistin. Anda tidak perlu untuk menjadi muslim dulu agar hati Anda tergerak untuk
mendukung Palestina agar mereka keluar dari penjajahan. Tapi cukup menjadi manusia saja, Anda harusnya sudah menjadi orang yang punya fitrah bahwa penjajahan demikian itu sudah jelas tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Yes. Itu ya. Betul. Apalagi kita memiliki satu tali yang talinya sangat mengikat di seluruh antero dunia, yaitu tali akidah Islam itu sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi dimanapun seorang mukmin itu di wilayah manapun, di belahan timur, barat, utara, selatan, selama dia memiliki akidah yang sama, itu saudara kita. Selama dia bernafaskan syahadat syahadu la ilaha illallah, makanya dia saudara kita di dalam rahim Islam itu sendiri. Nah, rahim ini kan rahim yang paling tinggi tentunya. Nah, MUI tentunya harus cepat dia bergerak untuk memberikan fatwa sebagai petunjuk, ya, sebagai rekomendasi di tengah-tengah umat Islam terbesar di dunia, agar meyakinkan. Betul, agar meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah dukungan sahih, dukungan wajib, dukungan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, persamaan dan sebagainya. Nah, kita melihat misalnya dalam fatwa MUI ini yang nomor 83 tahun 2023, yaitu tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Filistin, membuahkan 4 poin ya. 4 poin di sini ada. Nah, poinnya ini memutuskan ya, dari MUI itu, yang pertama, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel, hukumnya wajib. Artinya MUI memberikan satu legitimasi setiap muslim, ya, setiap bangsa, ya, ini terkait dengan muslim sebenarnya. Setiap muslim dimanapun berada untuk memberikan dukungan wajib terhadap Filistin. Apa? Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Yang kuat dengan tenaga, dia dengan tenaga, yang kuat dengan pikiran, lobby internasional, lakukan dengan pikiran, yang kuat dengan doa kita lakukan. Atau minimalnya adalah tadi, kita banyak melakukan tadi kutukan-kutukan terhadap mereka dengan menggunakan media sosial, menggunakan seluruh yang bisa kita perlu untuk melakukan bentuk pembelaan terhadap rakyat Palestina itu sendiri. Dan itu melalui putusan ini hukumnya wajib. Maka setidaknya paling lemah adalah kita mendoakan saudara kita yang ada di Filistin. Ini paling lemah, mendoakan mereka ini. Bahkan doa ini di dalam tataran syariat justru ini ada senjata setiap muslim. Ya, coba kalau 1 juta, 2 juta, 10 juta, ratusan juta kaum muslimin berdoa kepada Allah tentang kemudahan, ya, tentang perjuangan Filistin untuk diangkat dari penjajahan dan sebagainya. Masa doa-doa kaum muslimin tidak ada satupun yang kemudian tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya, karena ini adalah rame-rame kita mendukung dengan cara yang paling mudah, yaitu sokongan doa. Kemudian yang kedua, poin kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin 1 tadi di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Ini terkait dengan poin ketiga, karena pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurah atau kebutuhan yang mendesak, maka dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, sebagaimana atau seperti untuk perjuangan Filistin. Nah, jadi MUI memandang perlu bahwa distribusi zakat itu, ini pada asalnya memang ya secara fikih, distribusi zakat itu zakat mahal yang diberikan oleh muzaki adalah untuk mustahik di sekitar muzaki tersebut. Misalnya ya kita di Indonesia, atau bukan lebih kecil lagi di kecamatan misalnya, atau di kabupaten, maka untuk daerah tersebut. Ya, itu yang sahih itu, atau hukum asalnya seperti itu. Akan tetapi di dalam posisi yang darurah, bahwa
zakat ini harus didistribusikan kepada saudara kita yang jauh di wilayah yang bukan di wilayah muzaki, yang mereka lebih berhak untuk menerima zakat itu, maka kita kirimkan itu. Ketimbang yang berada pada sekitar. Ketika yang sekitar. Nah, jadi artinya bahwa donasi yang kita lakukan misalnya ya bertonton atau bermiliar-miliar yang datang di Indonesia, boleh di dalamnya adalah sisipan distribusi zakat yang kita berikan kepada mereka, saudara kita di Filistin. Jadi dukungan open donasi siapapun kaum muslimin di Indonesia, di seluruh dunia, wajib kita lakukan itu. Ya. Karena mereka selain doa yang diperlukan, selain dukungan moral, selain lobby-lobby politik misalnya, mereka juga membutuhkan seluruh logistik yang ada, makanan, minuman, ya terus apa alat-alat kesehatan dan sebagainya untuk kehidupan di sana. Karena ini terjadi genosida, Pak. Genosida, betul. Ya, bukan lagi perang antara militer dengan militer. Yes, betul. Tapi ini perang militer dengan sipil, Pak. Yes. Dan yang habis di situ adalah seluruh sipil. Rata-rata yang Palestina itu adalah sipil. Yang kedua, yang hancur itu adalah justru adalah tempat-tempat publik atau tempat-tempat yang secara hukum internasional harusnya dijaga. Yes. Gereja yang dibom, ya kan? Masjid yang dibom, rumah sakit, kemudian tempat pendidikan, kemudian apalagi kendaraan-kendaraan kesehatan, termasuk fasilitas umum, kemudian camp-camp pengungsi, itu kan tidak boleh. Artinya secara hukum internasional harusnya itu diperkecualikan. Rumah-rumah sipil gitu ya. Rumah sipil yang harusnya diperkecualikan juga tetap mereka hajar juga. Termasuk juga jurnalis yang juga secara hukum internasional dilindungi pun mereka bantai. Nah, itu disampaikan sama orang Israel itu, atau sama militer Israel, bahwa mereka tidak akan memberikan satu bahasa mereka itu jaminan bahwa jurnalis pun kalau perlu kita tembak ya tembak. Maka banyak jurnalis juga yang terbunuh di sana. Jadi di sana itu tidak terjadi peperangan sebagaimana peperangan gentleman gitu. Tapi terjadi di sana adalah tentang pembantaian terbesar di abad ini. Tidaklah peperangan yang sebagaimana kemudian diatur dalam hukum internasional kita ya. Sudah tidak ada lagi itu. Kemudian poin yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Nah, jadi mendukung agresi baik secara langsung tidak langsung atau mendukung yang mendukung Israel juga bagian dari keharaman. Ini fatwa MUI loh. Artinya di situ termasuk juga barang-barang tadi, barang-barang yang menjadi produk atau daripada negara-negara yang mendukung Israel. Ya, jadi produk pun akhirnya secara tidak langsung harus diboikot kan begitu. Makanya ada fatwa MUI lain yang kemudian mendukung untuk memboikot produk-produk yang memang itu berafiliasi langsung dengan Israel atau produk tersebut yang memang secara langsung mereka mendukung dengan itu. Kecuali yang memang hanya diisukan itu bagian dari Yahudi, ya itu kita tidak bisa. Tapi yang betul-betul mereka secara langsung menyatakan dukungan terhadap Israel, itu yang kemudian kita boikot. Katakanlah yang terang-terangan gitu ya, sebagai negara yang super power di belakang Israel, Amerika katakanlah, akan menjadi kewajiban. Dan itu kita kembali lagi pada poin pertama, bahwa itu adalah merupakan kewajiban karena itu bagian daripada bantuan kita kepada Palestina. Ustaz ya. Seluruhnya bisa kita lakukan, termasuk tadi boikot barang yang memang berafiliasi atau bagian dari produk Israel. Wajib diboikot. Yang dimana nanti penghasilan yang mereka dapatkan dari produk ini mereka salurkan dalam bentuk alutsista kepada Israel untuk melawan saudara kita yang ada di Palestina. Memang ini kita lakukan sebagai bagian dari penekanan. Ya, memang kalau disebut apakah boikot seperti itu efektif, kita tidak bicara tentang efektif atau tidak efektif, Pak. Kita tidak bicara tentang apakah itu solusi paling utama. Kita tidak bisa bicara tentang solusi, tapi kita bicara tentang penekanan terhadap mereka. Kita tidak bisa tentang solusi. Oh, boikot itu solusi. Kita katakan itu bukan solusi memang. Itu hanya menunjukkan satu pernyataan keberpihakan kita. Itu menunjukkan tentang bentuk kemarahan kita. Dan bentuk boikot itu termasuk bagian dari berlepas diri kita dari dia. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, itu sebenarnya. Ini bentuk keberpihakan, Pak.
Sehingga kita tanggung jawab di hadapan Allah secara individu. Kita sudah melakukan, ya Allah, saya tuh sudah melakukan keberpihakan itu. Ada cerita yang masyhur kan tentang dulu ketika Nabi Ibrahim mau dibakar kan oleh Raja Namrud kan. Terus ada seekor binatang yang namanya semut. Semut. Melihat seorang nabi yang akan dibakar, dia bergegas kemudian mencari air. Mencari air. Dia dapat air, dan air itu yang dibawa sama semut itu hanya 1 tetes. Ya. Yang artinya tidak bakalan berpengaruh di dalam mematikan api itu ya. Makanya kemudian diejek oleh binatang lain. Apa yang mau kau lakukan? Aku membawa air ini untuk menyiram agar menyiram kepada Nabi Ibrahim agar tidak tersentuh dengan api tersebut. Kata binatang yang lain itu, percuma kamu itu, sia-sia. Tapi kata dia, tapi tentu dengan ini akan jelas di mana keberpihakan dan di mana posisi saya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Apakah di hadapan Nabi Ibrahim? Apakah kami berpihak kepada Nabi Ibrahim atau berpihak kepada Raja Namrud? Ketidakpedulian kita terhadap keburukan, ada keburukan itu sendiri. Ini dikatakan. Jadi memang apa yang kita lakukan dengan misal boykot atau dengan open donasi yang 1.000-2.000 Pak, memang bukan solusi utama, tapi menunjukkan pernyataan kemarahan, keberpihakan kita terhadap saudara-saudara kita yang di sana. Itu. Kemudian yang kedua, berarti solusi utama. Solusi utama tidak ada yang kecuali persatuan kaum muslimin sedunia. Persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Persatuan dalam segala hal. Persatuan di dalam militer, persatuan di dalam ekonomi, persatuan di dalam politik, dan persatuan di dalam seluruh area kehidupan, agar mampu dan agar mau terlepas dari kungkungan, cengkraman, penjajahan apapun itu yang bisa menyerang kaum muslimin, sehingga marwah, izzah kaum muslimin itu terangkat kembali. Itu yang menjadi solusi utama. Tapi seluruh tadi yang kita katakan, termasuk fatwa MUI ini pun mereka merekomendasikan, dan dia terlepas dari tanggung jawab. Ya kan? Artinya bertanggung jawab kepada Allah bahwa saya sudah memberikan rekomendasi kepada umat, sudah memberikan bimbingan terhadap umat untuk memberikan dukungan kepada kaum muslimin. Dan ini menjadi legitimasi kepada kaum muslimin dunia gitu ya, bahwa Indonesia hari ini kaum muslimin telah menyatu dalam satu kesatuan. Lewat MUI mengeluarkan satu fatwa yang dimana itu melegitimate gitu ya kaum muslimin Indonesia untuk membantu gitu keseluruhan dan untuk kemerdekaan Palestina. Artinya ini tentang keberpihakan kita sebagai bangsa Indonesia. Gitu ya. Jadi jangan lupa open donasi terus kan, karena kita juga melihat di media-media bahwa sekelas orang-orang miliarder yang ada di Amerika sendiri, menurut catatan Semafor, ya, mereka kemudian melakukan juga open donasi Pak, untuk dukungan Israel. Mereka miliarder Pak yang melakukan dukungan itu. Mereka juga patungan. Di antaranya adalah yang kita katakan saja, ini catatan Semafor ya. Mereka di sana tercatat mantan CEO Google misalnya, Eric Emerson Schmidt, yang melakukan donasi. Kemudian juga ada pemilik Dell, Michael Dell, Michael Milken, kemudian Bill Ackman, kemudian ada juga Barry Stanley, ya, seorang investor, seorang miliarder Amerika yang kemudian mengumpulkan seluruh para pembesar media, pembesar keuangan, pembesar teknologi untuk berkumpul berdonasi. 3 orang saja mereka bisa mampu mengumpulkan 500 miliar dolar Amerika, Pak. Wow, Masya Allah. Dan mereka ingin meruntuhkan pernyataan dunia yang sekarang membela Palestina. Mereka sedang berlomba-lomba untuk itu, menggunakan media kembali, kumpulkan dana mereka untuk menunjukkan balikan fakta. Maka mereka menyebutkan facts for peace, fakta-fakta untuk perdamaian. Mereka ingin balikan itu. Jadi mereka pun sama open donasi, Pak. Nah, kalau sekarang kaum muslimin atau seluruh saudara-saudara kita seluruh dunia juga berhenti untuk melakukan open donasi, ya tidak, kita akan tertinggal mereka. Kita akan terbelakang kembali. Kita akan habis diambil oleh mereka. Dan paling terpenting menyangkut soal masalah donasi, saya kira Ustaz ya,
satu yang harus diselesaikan oleh kita sebagai kaum muslimin adalah jangan berpikir atau menaruh dugaan bahwa apakah donasi kita akan sampai atau tidak. Insya Allah sampai. Ya. Sampai. Yakinlah bahwa Ya, donasi kita insya itu Allah. bakalan sampai gitu ya. Insya Allah. Yang penting penyaluran melalui lembaga itu adalah lembaga yang sudah dipercayakan. Insya Allah. Betul. Kita percaya bahwa dengan kemudian niat kita untuk membantu, insya Allah bakalan sampai. Betul. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang di Filistin. Jangan lagi ikut terlibat di dalam kemudian Betul. membuat framing bahwa sumbangan-sumbangan kita nggak Tidak bakalan akan menyentuh sampai. masyarakat Filistin. Gitu Ini ya. kan menjadi tolol. Jadi Betul. kita kembali kepada pemikiran jumud kembali Ya. dengan begitu. Yang pada akhirnya kita tidak akan kemudian menyibukkan diri di dalam membantu saudara-saudara kita di Filistin, Betul. membantu keringanan derita yang mereka rasakan, tetapi justru kemudian kita bakalan memelihara situasi yang ada gitu. Betul. Kenapa? Karena kita sibuk di dalam pertikaian antara donasi sampai atau tidak. Masih banyak masyarakat kita di Indonesia yang kemudian merasa kesakitan yang jauh lebih butuh itu, ya kan? Saya kira tadi misalnya, artinya fatwa 83 tahun 2023 ini adalah menjadi legitimasi, meyakinkan kita kembali bahwa sesungguhnya yang paling membutuhkan bantuan hari ini adalah masyarakat Filistin. Betul. Kita walaupun gak bisa makan, Ustadz ya, tapi sekurang-kurangnya kita tidak diteror oleh Betul. Dalam keadaan damai. Iya, Ya. kita dalam Dalam keadaan damai, dalam diteror keadaan oleh aman. senjata-senjata yang Betul. kemudian itu menghanguskan gitu. Tidak jauh lebih mencekam saudara-saudara kita yang ada Iya. di Filistin. Jadi Kita masih bisa minum air kalau tidak Betul. ada makanan yang tidak bisa kita makan. di sana bisa sampai berapa hari anak-anak kecil yang sudah Bahkan tidak sampai bisa kita bisa lihat konten-konten yang beredar dari kalangan dan konten-konten kreator dari Israel gitu ya, laknatullah ini. Mereka buat konten-konten mengejek saudara-saudara kita di Filistin dengan kemudian air seolah-olah banjir di negara kami. Kalian mati dengan kemudian tidak ada air di sana. Kami di sini listriknya menyala, kalian mati dengan kegelapan. Bahwa ini tentu membuat kita harus Betul. segera gitu. Jadi insya Allah itu tidak akan lama ya. Insyaallah Saudara-saudara kita akan mendapatkan Allah. kemenangan dari Allah. Biiznillah insya Allah tidak akan lama. kita yakin insyaallah. Yang penting kita tidak pernah diam, berlepas diri dari diam, lakukan semampu kita, mastata'tum. Lakukan semampu kita, apa yang bisa kita lakukan, yang berdoa, yang kemudian menyampaikan banyak berita-berita benar tentang fakta-fakta yang ada di Filistin. Kita lakukan itu semampu kita, termasuk donasi dan sebagainya. Sebagaimana imbauan rekomendasi dari MUI kita, ya, bahwa bagian mendukung Filistin adalah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin sedunia. Ini harus diambil. Artinya setiap apa ini bisa dimaknai ya Ustadz ya. Apakah setiap apa yang kita lakukan untuk membantu Filistin dengan kemudian menggerakkan media sosial yang kita punya, ya kan? Menggerakkan lidah kita untuk kemudian mengucapkan doa kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Memberikan donasi terbaik kita kepada kaum muslimin yang ada di Filistin, insya Allah itu akan bernilai pahala. Insya Allah, di sisi benar, Allah Pak. gitu ya. Jadi kita lakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nanti akan ada yang nyinyir. Situ aja uploadnya di YouTube Yahudi. Nanti akan begitu loh. Nanti akan banyak nyinyir seperti itu. Senjata Itu mereka biasa. kita gunakan sebagai senjata untuk memukul mereka. Kurang lebihnya seperti itu, Ustaz ya. 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 Ini barangkali yang bisa kita lakukan. Kita punya banyak pilihan untuk bisa membantu masyarakat Filistin, saudara-saudara kita yang ada di sana. Banyak pilihan. Dalam situasi kedamaian kita gitu ya, pilihan untuk bisa kemudian membantu dengan memberikan donasi terbaik, pilihan untuk bisa kemudian menyalurkan bantuan kita melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam setiap hari 5 kali kita lakukan, atau bahkan bisa di malam sepertiga malam kita gitu, atau kemudian dalam bentuk memposting postingan gitu ya, dukungan free Palestina gitu. Berpahala insya Allah. Seluruh lini yang bisa kita lakukan dalam hal mendukung Filistin, insya Allah pahala. Karena ini bagian dari kewajiban kita. Bagi mereka yang punya kemampuan, keilmuan, ya, semangat pembicaraan yang bagus, orasi yang bagus, gaungkanlah itu ya. Gaungkan seluruh fakta-fakta yang ada di Filistin. Gaungkan kepada seluruh dunia tentang genosida yang terjadi di sana. Gaungkan kepada seluruh dunia tentang kebejatan Israel yang sampai hari ini kemudian tetap menjajah negeri kaum bangsa Filistina itu. Lakukan itu. Jadi seluruh sendi, seluruh lini kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan. Betul. Tanpa harus mempertanyakan mana dalilnya ini, fatwa 8 Kalau kita sebutkan dalilnya banyak, Pak. Masya Ya, Allah. jadi tidak akan sampai dari sini. Ini dalilnya sangat banyak sekali, ya.
Jadi MUI memutuskan terakhir tadi menetapkan itu setelah menimbang, mengingat dan sebagainya dengan segala dalil yang ada. Tentunya kita tidak akan sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Tentu fatwa ini nanti bisa dibaca sendiri. Tidak diambil karena berdasarkan emosional, ya. Tetapi insya Allah MUI, ulama-ulama kita, guru-guru kita yang berada di MUI, mereka mengambil keputusan ini, fatwa ini tentu dengan objektivitas, dengan kemudian berdebat dengan mengutamakan menghadirkan dalil itu sendiri, gitu. Ya. Jadi jangan pernah sekali-kali ini fatwa, emang dalilnya mana? Jika kemudian kita membantu Palestina dianggap mana nilai pahala di sisi Allah. Ya tentunya ini, nanti tinggal baca saja fatwa ulama ini. Ya. Yang pastinya adalah jika kemudian kita mengikuti fatwa MUI ini, insya Allah kita mengikuti saja itu sudah bernilai pahala, Ustaz, ya. Bagaimana jika kemudian kita mengimplementasikan hal-hal yang sifatnya membantu keringanan derita masyarakat Palestina, bangsa Palestina, insya Allah itu jauh lebih bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana-mana saudara-saudara sekalian, hari ini secara bersama kita ketahui, jangankan masyarakat Palestina, bangsa Palestina hari ini yang kemudian menerima derita serangan genosida dari bangsa Israel laknatullah. Kita saja ketika kemudian dalam situasi kedamaian yang kita miliki, ketika merasakan kesakitan saja, yang paling utama kita butuhkan adalah bantuan orang. Itu kita tidak bisa memungkiri hal itu. Bagaimana dengan kehidupan mereka yang hari ini diteror hari-hari oleh serangan-serangan yang mematikan oleh Israel itu sendiri? Tentu mereka jauh lebih membutuhkan bantuan ketimbang kita. Yuk teman-teman sekalian, saudara-saudara dimanapun Anda, jangan lagi kita bertengkar soal masalah sumbangan kita akan sampai atau tidak, tetapi kita pastikan bahwa insya Allah apa yang kita lakukan itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan lain gitu, Ustaz, ya. Betul. Tidak ada kesempatan semulia ini gitu loh. Betul. Ini kesempatan terbaik kurang lebihnya bagi kita karena cuman memposting dengan free Palestina aja itu sudah bernilai pahala gitu ya. Memboikot dan lain seterusnya itu sudah lebih daripada cukup gitu. Dan saya kira yang kemudian disampaikan tadi Ustadz ya, menyangkut soal masalah pemboikotan itu. Dan ini terpenting adalah kepada saudara-saudara kita yang barangkali melakoni kehidupan mereka di segmentasi bisnis gitu. Ketika kemudian merasa jangan sampai ini membuat rugi gitu. Gitu. Baik, oke, rugi secara material di dunia, tetapi Anda tidak akan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya gini tadi, bahwa boikot ini lakukan sebagai bentuk keberpihakan. Menteri Agama ya, Mas Yakub itu sudah sampaikan dan mendukung fatwa MUI ya. Saya baca terakhir berita kali ini ya. Menteri Agama mendukung tentang pemboikotan barang-barang yang memang berafiliasi dengan Israel. Tetapi beliau memberikan catatan semampunya. Bagi mereka yang mampu melakukan boikot. Akan tetapi ketika bagi mereka yang mungkin tidak mampu, ya, berarti dia bisa melakukan hal lain, yang dia bisa lakukan untuk mendukung Filistin itu. Yang tadi saya sudah katakan banyak lini yang bisa kita lakukan dalam mendukung terhadap saudara kita di Filistin itu. Masya Allah, luar biasa. Ini barangkali seperti itu, Ustaz ya. Iya, jadi kita nggak akan bacakan dalilnya para ulama karena terlalu banyak ya. Dan untuk nanti bisa dilihat dan untuk diketahui teman-teman sekalian, ini fatwa MUI ini sudah disediakan bentuk PDF-nya di Google. Teman-teman bisa lakukan searching dan download di sana, dibacakan sendiri dalil-dalil yang dihadirkan dalil-dalil yang dihadirkan oleh para ulama kita di dalam fatwa ini. Silahkan dibaca, insyaallah, agar teman-teman semakin lebih tambah yakin kembali gitu bahwa dalam konteks membantu saudara-saudara kita di Palestina tidak akan sia-sia atau tidak akan percuma gitu. Insya Allah semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini apa yang kita punya, kita gerakan. Yang pertama adalah media sosial yang kita miliki. Karena kehidupan kita boleh saja terbatas dengan, atau pergaulan kita di dunia nyata itu bisa saja terbatas. Kita bisa saja mengenal ratusan orang. Tetapi di media sosial, di dunia maya, kita tidak akan tahu siapa yang berkawan dengan kita, dan siapa akan menonton kita, dan siapa yang akan membaca postingan-postingan kita. So, mari kita posting dengan bahasa-bahasa dukungan kepada negeri Palestina,
dan kita kecam serangan-serangan Israel laknatullah dan semua negara-negara yang mendukung gerakan Israel. Kita kecam mereka dengan postingan-postingan terbaik melalui media-media yang kita punya. Kita punya banyak rekan-rekan di media sosial yang kita punya. Ribuan, ratusan, bahkan jutaan yang kita miliki di sana. Come on. Kita share banyak-banyak. Insya Allah semua itu adalah bernilai pahala. Itu saja teman-teman sekalian. Video ini silahkan di-share banyak-banyak. Kepada siapa saja. Kita pastikan bahwa video ini sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini sebagai bentuk keberpihakan kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang mengecam setiap perilaku penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan kita pastikan bahwa Indonesia selalu mengawal bahasa-bahasa konstitusi kita. Dan wasiat-wasiat daripada pendiri bangsa kita. Founding father kita. Soekarno, presiden pertama kita. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Free Palestine.